Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Miss Almira Devita Putri, SAP, MBA, selaku mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini perkenalkan, nama saya Nisha Nuraini dengan NPM 224111016 dari kelas Manajemen 22A. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sistem informasi pemasaran modern dan lingkungan demografis. Berikut adalah pengertian dari sistem informasi pemasaran modern. Sistem ini ditunjukkan untuk memberikan rincian yang mendalam kepada manajemen tentang keinginan, preferensi, dan perilaku pembeli. Sistem informasi pemasaran ini terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambil keputusan pemasaran. MIS ini berfokus pada catatan internal perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Next, berikut adalah catatan internal perusahaan dan sistem inteligensi pemasaran. Ada 4, yaitu yang pertama siklus pesanan ke pembayaran, yang kedua sistem informasi penjualan, yang ketiga database, pergudangan, panggilan data, dan yang keempat adalah sistem intelijen pemasaran. Nah, ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah siklus pemesanan sampai dengan pembayaran. Ini merupakan inti sistem pencatatan internal di mana perwakilan penjualan menyalurkan dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan. Yang kedua adalah sistem informasi penjualan. Nah, di sini nih manajer pemasaran ini memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan yang terkini. Jadi perusahaannya harus menerjemahkan data penjualan secara berhati-hati agar tidak menarik kesimpulan yang salah. Selanjutnya adalah database, gudang data, dan panggilan data. Dari penjelasan ini, perusahaan harus menyimpan database pelanggan, database produk, terus juga database pelanggan seperti nama, alamat, transaksi yang lalu. Kemudian ini tuh disimpan dalam bentuk gudang data dan membuatnya mudah diakses oleh pengambilan keputusan. Selanjutnya juga, analisis diperkerjakan untuk menemukan informasi yang lebih mendalam seperti segmen pelanggan yang terabaikan dan lain-lain. Yang keempat adalah sistem inteligensi pemasaran. Penjelasan ini adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Nah, caranya ini berupa membaca buku, publikasi dagang, terus juga berbicara dengan supplier, terus mengamati sosial media, dan melakukan pertemuan dengan manajer perusahaan lain. Selanjutnya adalah sumber informasi yang kompetitif. Ada 5 sumber. Yang pertama adalah forum ulasan barang dan jasa pelanggan yang independen. Yang kedua, situs umpan balik distributor atau agen penjualan. Yang ketiga, situs kombinasi yang menawarkan ulasan pelanggan dan pendapatan ahli. Yang keempat adalah situs penggaduan
pengaduan pelanggan, dan yang kelima blog publik. Selanjutnya kita akan membahas lingkungan demografis. Berikut adalah pengertian dari lingkungan demografis. Demografis adalah studi kependudukan manusia menyangkut ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan kerja, dan data statistik lainnya. Sedangkan lingkungan demografis ini menjadi minat untuk perusahaan karena lingkungan demografis ini mencakup masyarakat dan masyarakat membentuk pasar. Selanjutnya adalah perusahaan harus memantau 6 kekuatan utama dalam lingkungan yang luas. Apa aja sih 6 kekuatan itu? Yang pertama adalah demografis. Yang kedua, politik atau hukum. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, sosial budaya. Dan yang keenam adalah alami. Selanjutnya, lingkungan demografis. Yang pertama adalah pertumbuhan populasi dunia, yang kedua bauran usia populasi, yang ketiga pasar etnik, yang keempat kelompok terdidik, yang kelima pola rumah tangga, dan yang keenam adalah perubahan geografis dalam populasi. Baik, terima kasih pada materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.